Indonesia mendesak Uni Eropa segera mencabut bea masuk imbal untuk produk biodiesel. Desakan ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Susanto setelah panel Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyatakan kebijakan Uni Eropa terbukti melanggar aturan perdagangan internasional. Keputusan ini merupakan kemenangan Indonesia dalam sengketa DS 618. Panel WTO menyebut Komisi Eropa gagal membuktikan argumen bahwa ekspor biodiesel Indonesia menyebabkan kerugian bagi produsen di Eropa. Panel WTO menilai bea masuk imbal yang diberlakukan Uni Eropa tidak didasarkan bukti objektif. Pemerintah menyebut kemenangan ini juga membuktikan bahwa WTO masih relevan sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan global. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah implementasi untuk mengamankan keputusan ini. Jepang menjadi negara kedua terbesar setelah Cina yang gencar melakukan transaksi tanpa dolar dengan Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut, ukuran transaksi dengan mata uang lokal antara Indonesia dan Jepang telah mencapai 5,1 miliar dolar Amerika Serikat hingga Juli 2025. Nilai transaksi setara 82,9 triliun rupiah ini murni berasal dari transaksi bilateral antara rupiah dan yen. Peri menegaskan pertumbuhan LCT tersebut didorong aktivitas ekspor-impor antara Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang juga meluncurkan kris cross-border dan GPQR. Layanan ini memungkinkan warga Indonesia bertransaksi di Jepang hanya dengan memakai ponsel dan sebaliknya. Peri menyebut ini adalah chapter baru dalam pengembangan LCT dan interkoneksi sistem pembayaran lintas negara. Tak hanya untuk transaksi retail, tetapi juga akan membentuk konektivitas pasar uang antar rupiah dan yen. Presiden Prabowo Subianto membentuk lembaga baru, yakni Badan Industri Mineral. Badan ini akan mengelola harta karun super langka. Dalam hal ini adalah mineral logam tanah jarang LTJ atau Rare Earth Element. Prabowo melantik Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bryan Yulianto sebagai Kepala Badan Industri Mineral dengan dasar hukum pengangkatan keputusan Presiden nomor 77/P tahun 2025. Bryan menerangkan Badan Industri Mineral akan mengelola material-material strategis terkait dengan industri pertahanan, diantaranya LTJ, mineral radioaktif, dan mineral strategis lainnya. Selain Badan Industri Mineral, Presiden juga melantik Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa. Badan yang dipimpin oleh Didit Hendriawan Asaf akan memulai program pembangunan tanggul laut raksasa. Penyaluran beras Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih dinilai belum berjalan optimal. Badan Pangan Nasional menyebut ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional maupun retail modern masih minim. Oleh karena itu, Bappenas meminta pemerintah daerah dan Perum Bulog mempercepat pendistribusian hingga ke desa. Deputi 3 Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas Andriko Noto Susanto menyatakan, hasil evaluasi SPHP menunjukkan masih banyak titik penyaluran yang belum terisi. Tercatat, dari target penyaluran beras SPHP 1,31 juta ton periode Juli hingga Desember 2025, realisasi baru 70.519 ton atau 5,35%. Rata-rata penyaluran baru 4.000 ton per hari masih di bawah target 7.000 ton. Meski Perum Bulog menyatakan cadangan beras pemerintah hingga 24 Agustus 2025 masih dalam kondisi aman dan mencapai 3,91 juta ton, sedangkan stok komersial ada di 8.950 ton dengan total kesediaan Bulog menembus 3,92 juta ton. Kadif Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Rini Andrida menyatakan, meski capaian penyaluran beras SPHP masih di bawah target, pihaknya sedang mengoptimalisasikan penyaluran. Rini menambahkan, terdapat 7 distribusi SPHP, yakni Pasar Rakyat, Pengecer Pasar, Gerakan Pangan Murah bersama pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah bersama Kementerian Lembaga, Rumah Pangan Kita, dan Retail Modern.
Selain SPHP, Bulog juga melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras yang sudah mendekati rampung. Hingga kini, realisasi penyaluran tercatat 352.641 ton atau 96,47% dari target 365.541 ton. Eastman Kodak Company memperingatkan investor terkait dengan masa depan bisnisnya. Dalam laporan keuangan kuartal 2 2025, perusahaan foto berusia 133 tahun ini mengungkapkan adanya keraguan substansial untuk melanjutkan usaha akibat beban utang yang tinggi. Sebelumnya, Kodak menghentikan program pensiun untuk menambah likuiditas dan membayar sebagian utang. Perusahaan juga berencana melakukan amandemen perpanjangan atau refinancing atas utang dan saham preference. Kodak didirikan pada tahun 1879 oleh George Eastman dan pernah menguasai hingga 90% pasar film serta 85% pasar kamera di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dominasi itu runtuh karena gagal memanfaatkan inovasi kamera digital yang justru mereka ciptakan sendiri. Setelah mengajukan kebangkrutan pada 2012, Kodak pernah bangkit lagi pada tahun 2020 saat pemerintah menunjuknya memproduksi bahan baku farmasi. Saat itu, Kodak semakin fokus pada bisnis farmasi yang sudah terdaftar di FDA dan mendapatkan izin produksi.